Kembali di interupsi pemirsa. Tadi kita lihat perdebatan ini lumayan panas, tapi saya ingin menjaga tema kita untuk tetap berada di orang besar dan somasi. Nah, tadi Mas Roy juga menunjukkan ini kaosnya luar biasa. Ini berarti Iwan Fals itu visioner. Dia merancang lagu yang cocok dengan yang tadi ditunjukkan oleh Bang Resmon. Apa? Sarjana muda. Iya toh? Engkau sarjana muda. Nah, itu. Ini ada kata-katanya. Jangan ragu dan jangan malu. Ya, maka sama, tunjukkan ijazahmu. Itu dia ragu, dia malu, ya berarti nggak lulus. Sudah jelas lulusnya cuma sarjana muda. Visioner Iwan Fals. Terima kasih. Kita kembali ke tema. Somasi dan orang besar. Jadi kalau menurut Anda, siapa yang mengorkestrasi gerakannya Mas Roy dan juga Bang Rismon? Kalau memang ada yang orkestrasi. Siapa ini? Bang Freddy. Oh, iya. Yang pasti pemain utamanya Mas Roy. Loh, kan jelas. Kenapa saya bilang pemain utamanya ada Mas Bang Roy? Resmon dong. Gue menuduh. Iya. Mas Roy ini ada di mana-mana. Tidak ada hubungan. Mas Roy ini ada di mana-mana. Hari ini di sini, sekarang malam ini. Tadi di sana. Pemeran utamanya dia memang. Itu jelas yang mengorkestrasi ini. Emang yang di isu lain emang juga. Yang boleh cloning cuma dia. Di isu lain juga ada Mas Roy. Pemakzulan. Ada Mas Roy. Itu hak politik loh. Dijamin undang-undang. Diminta selaku Kemudian, ahli. Bicara apapun yang berkaitan dengan Jokowi, ada Mas Roy. Makanya saya katakan aktor utamanya adalah Mas Roy. Ya. Saya nggak setuju itu ya. Bicara politik. Karena Mas Roy sering tampil di publik, langsung Mas Roy. Bicara politik. Sekalian aja tuduh Prabowo Subianto paling sering di TV. Itu aktor utama. Gimana sih? Bicara politik, jelas saya bilang tadi, Pak Jokowi memang pesannya itu adalah pesan politik. Ya. Yang pasti, walaupun tadi orkestrasi utamanya Mas Roy, itu bukan ke Mas Roy. Orang yang membackup itu siapa? Wah, yang ini itu lebih tahu cuma lagi. Pak Jokowi. Ini ngaco lagi. Orang yang membackup siapa? Yang membackup di belakang isu ijazah palsu ini, yang punya agenda politik ini. Kira-kira Mas Roy dan Bang Rismon tahu nggak kalau misalnya ada? Saya nggak tahu, tanya mereka dong. Tahu nggak mereka? Nah, apalagi orang lain. Saya aja nggak tahu, dia tahu. Ini ngaco nih. Bisa baca pikiran orang katanya. Ini ahli. Apa? Saya nggak tahu Mas Roy dan kawan-kawan itu tahu apa enggak. Tetapi Pak Jokowi pasti tahu itu sosok siapa, makanya dia lemparkan ke publik. Ada tujuannya. Dia kasih pesan kepada orang itu, ya bahwa lu main politik, kita selesaikan secara politik. Itulah tujuan statement itu. Jadi itu biasa aja, statement biasa aja sebetulnya. Statement politik ya? Iya, statement politik biasa aja. Silakan Rismon. Jokowi ini bukan hanya terkenal sebagai presiden atau pemimpin tukang bohong ya. Mulai dari SMK 6.000, tidak utang, tidak impor-impor, ini kan pembohong. Tapi ada lagi sifatnya pengecut gitu loh. Kalau dia mantan presiden yang jiwa satrianya ada, sebutkan aja siapa gitu loh. Jangan termulnya yang jadi ribut untuk klarifikasi. Orang besar tuh siapa? Sebutkan nama. Gitu loh. Gitu aja repot. Ya, jadi yang ketiga, ya prestasinya juga presiden terkorup. OCCRP. Nomor 3, OCCRP. Ya, sudah pembohong, pengecut, terkorup pula versi OCCRP. Ya, jadi memang ini bias-bias ini supaya tidak fokus. Itu memang diarahkan ke sana kemari, terus diduplikasi oleh para termul ya yang pingin jadi komisaris. Akhirnya kan meneriakkan itu, padahal jelas harusnya kalian bujuk aja Jokowi supaya Ksatria menunjukkan ijazahnya. Yang katanya asli analog itu. Jangan bawa-bawa sedikit-sedikit UGM, Bareskrim. UGM itu juga isinya bukan malaikat semua. Enggak, tapi menurut Anda tadi sebutkan saja orang besarnya. Kemudian Pak Jokowi kan sudah menyebutkan ada orang besar. Motif Pak Jokowi sebutkan nama. Motifnya apa? Biar jangan terjadi adu domba di antara masyarakat. Itu sifat yang buruk. Begitu loh. Anda menuduh kami memfitnah Anda. Ya, tetapi Anda memfitnah kami, Pak Jokowi. Siapa itu? Gitu loh. Ya, kalau ada tangkap saya. Gitu loh. Baru statementnya gentleman. Masa mantan presiden kok pengecut. Takut di penjara ya. Bang Ade. Ya, jadi
sekali lagi saya sampaikan kepada Bang Rismon ini, ya, jangan memaksakan penelitian Bang Rismon itu, ya, yang saya anggap minor. Kenapa saya bilang minor? Kalau orang nggak ngerti penelitian, jangan ngomong penelitian. Tidak mewakili UGM, titik. Oke. Saya tetap pada konsisten bahwa otoritas adalah UGM. Oke. Yang bisa menyatakan dia Bapak Insinyur Joko Widodo kuliah di mana, kapan, ijazahnya dikeluarkan oleh siapa, kemudian skripsi yang dia ditaruh di mana, itu UGM kok, bukan Bang Rismon. Intinya Bang Rismon, saya tetap menyatakan bahwa konsisten bahwa hanya UGM lah yang otoritas. Itu soal ijazah, soal orang besar. Itu menurut saya. Ya, terus persoalan urusan orang besar, tanyakan kepada Pak Insinyur Joko Widodo sendiri. Karena beliau yang pengecut ngomong, dan beliau tahu. Tetapi inilah politik. Tahu tapi tidak tahu. Itulah politik. Politik ranahnya abu-abu. Makanya di sini ada dua persoalan. Satu persoalan politik, yang satu persoalan hukum. Ya, hukum kita selesaikan dengan hukum, politik selesaikan dengan politik. Gitu loh. Ya. Nggak usah ini menarik-narik kiri kanan, habis ngalor ngidul. Prinsip Anda, kalimat Anda habis ngalor soal ngidul itu namanya. Kalimat Anda soal baju biru ini ditarik-tarik ke sana kemari. Iyalah, baju biru kan seseorang, saya kan sudah sampaikan berkali-kali. Seseorang. Iya, bukan seseorang. partai politik. Tidak saya bilang benar apa, Sebut tetapi namanya. ditarik ke sana kemari gitu Sebut loh. namanya. Gitu loh. Ya, saya punya intuisi sendiri berpikir sendiri. Iya dong. Sama dengan Mas Roy tadi berkatakan, itu intuisi insinuasi itu namanya, pribadi bukan dia. intuisi. Hanya dialah yang tahu. Kan begitu sama. Inilah politik abu-abu, Bang. Itu gitu loh. Bang, Ya, gini. Intinya saya takut Anda tidak konsisten. Selesai. Anda Saya pernah disebut nama Joko Widodo. Anda sebutkan siapa itu? Saya tidak konsisten. Anda bukan UGM. Ya. Anda bukan UGM. Gini ya. Oke, sebentar. Saya kasih kesempatan, Kok Mas Anda Roy. bukan UGM, kami itu S1, S2 UGM. Tapi Anda tidak mau Gini, UGM. stop. Udah. Oke, Mas Roy. Ya Mas Devi, gini ya. Anda pernah meneliti apa sih? Iya. Bang Rismon. Jadi clear ya, clear. Meneliti apa Anda? Bang Rismon cukup. Saya search di sini nggak ada nama Ya. Anda. Bang Rismon cukup. Bukunya Gini, apa? Ayo. semua orang malam ini diinterupsi melihat Ade Darmawan ini dari tadi ngomong panjang, nggak ada legal standingnya, ya. Anda bukan lawyernya UGM, satu. Anda juga bukan lawyernya Jokowi, ya. Anda hanya lawyernya para pelapor-pelapor yang ngaco itu yang nggak ada legal standingnya, satu. Kedua adalah saya menambahkan apa yang dikatakan Bang Rismon tadi. Memang Jokowi ini pengecut. Contohnya apa? Soal ijazah palsu. Untuk menampilkannya, dia mungkin melemparkan tapi dengan tangan lain, nabok milih tangan, memukul dengan tangan orang lain. Tidak mungkin orang namanya Dian Sandi itu punya ijazah yang kemudian diupload pada tanggal 1 April itu kalau bukan dari Jokowi. Katanya ijazahnya nggak pernah diperlihatkan ke orang lain. Di lemari. Ya, di lemari katanya. Pasti dia dapat dari mana kita nggak tahu, dan dia sudah mengkonfirmasi esoknya ke Jokowi mengatakan oh ini ijazahnya yang benar itu. Berarti apa? Itulah salah satu contoh orang lamis. Ya, Lamis itu pengecut. Dan yang terakhir soal orang besar. Inilah contoh benar kepengecutan. Baru setelah partai yang dituduh itu bergerak akan melakukan tindakan hukum, ya kita dengar itu dari Pak Syarif Hasan, kemudian baru dia meralat atau oh yang saya maksudkan bukan Pak SBY kok. Alah, orang bekas presiden ini kok telometan. Jadi saya kira Republik ini gaduh gara-gara orang ini. Jadi orang ini ya menurut saya memang harus menerima nanti apakah itu dari sesama habluminanas, sesama hukuman dari manusia atau hablumino. Ya, hubungan dengan Tuhan, dia harus menerima Mas Roy, azabnya. kalau somasi Anda tidak direspon oleh Pak Jokowi, apa? Ya, nanti akan ada tim dari kami ya, Pak Ahmad Kosinudin, yang dari tim itu akan melakukan tindakan selanjutnya. Sama seperti apa yang dilakukan. Atau Polda? Apa? Nah, itu nanti kan itu lokasinya jelas, mungkin nanti tidak perlu di Polda tapi ke Bareskrim. Ya. Apa maksudnya? Dilaporkan lagi? Iya, tapi tunggu saja tanggal mainnya kan. Somasi itu adalah bentuk dari tindakan hukum yang paling sopan yang kami lakukan. Tidak tiba-tiba lopar lapor. Ada orang-orang harapan Anda dengan somasi itu seperti apa sih? Gitu, harapan Anda dengan mengirimkan somasi itu Jokowi apa? pertama melapor. Iya, jadi harapannya adalah supaya dia disadarkan ya. Seluruh rakyat Indonesia sadar dan bisa melihat apa kualitasnya dari bekas presiden ini. Bang Rismon 3 laporannya. Apa? Bang Rismon 3 laporannya di Jogja, 2 Saya, di Bang. Jogja. Ya, Oke. oke. Ya, Bang Oke. Rismon.
di sini ya penelitian kami dibantah oleh orang yang nggak pernah meneliti. Bingung saya. Menyebutkan S1-nya dari mana aja pun nggak berani atau malu. Inilah yang membuat kita Kenapa saya harus malu menyebut? Anda jangan serang saya pribadi dong. Bukan. Anda Saya kan tidak mengatakan pernah penelitian kami itu enggak ini Minor. nol besar. Minor. Sylvester. Minor. Sylvester bilang nol. Jong. Minor. Itu Minor. teman Kalau saya minor. Kalau saya bilang Sylvester minor. pernah meneliti Kalau nggak? saya minor. Kalau saya minor. Ya Dan terserah. Anda memaksakan. Oke, ya. Iya. Sebelum Selesai. menilai penelitian Gitu loh. orang, Oh, itu nggak harusnya jelas dia kuliahnya di nulis mana buku bilang dulu gitu loh. S1, S2 UGM asli sebutkan kan itu. S1-nya penelitiannya apa. Sudah, Pak Jokowi tolong di-upgrade ini apanya komisarisnya, termul-termulnya biar agak agak akademik gitu loh. Bayangkan masih tetap dibantah. Transkrip nilai tanpa tanda tangan tuh bukan transkrip nilai resmi yang ditampilkan di Tipidum, berarti zong. Kalau kalian pernah kuliah, transkrip nilai akhir Pasti tahu. harus ada tanda tangannya, dekan, pembantu dekan atau wakil dekan. Terus kalian balikkan lagi statement UGM. Kalau statement UGM berkebalikan dengan fakta dokumen, maka dia bohong. Betul. Karena dia bukan malaikat gitu loh. Oke. Begitu. Oke. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa otoritas itu adalah UGM, Bang Rismon. Otoritasnya bukan Anda. Kalau nih saya sampaikan ya, Mas di bisa dalam lihat data penyidikan nggak? sebentar, Yang ditambah saya Baris ngomong dulu, itu sarjana saya muda. ngomong dulu. UGM bilang ngomong lah. sarjana. Ngomong lah. Itu nggak cocok itu alat Ngomong buktinya. lah. Loh lah iya. Baik, itu fakta. UGM Oke. menampilkan itu Baik. sarjana muda. Baik. Yang dikatakan kami meyakini bahwa dia Baik. cuman yakin. Ini Ya. bukan malah keyakinan. Keyakinan itu pada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Bukan baik. pada Baik. hanya Gini. gitu loh.